Gimana kalau saya bilang, kita itu sebenarnya bisa loh mengubah perasaan kita hanya dengan mengubah cara kita berpikir? Selamat datang. Hari ini kita bakal kupas tuntas sebuah ide yang kelihatannya simpel tapi dampaknya luar biasa. Siap-siap ya, karena ini bisa mengubah cara Anda melihat banyak hal. Oke, kita mulai dari pertanyaan yang paling mendasar ya. Apa sih yang sebetulnya jadi penyebab kita merasa cemas, marah, atau sedih? Kebanyakan dari kita mungkin udah punya jawaban di kepala. Tapi, gimana kalau jawaban itu ternyata kurang satu potongan puzzle yang penting? Kita semua pasti pernah deh ngerasain ini. Tiba-tiba aja cemas, padahal nggak tahu kenapa. Atau mungkin jadi marah banget karena masalah sepele. Rasanya tuh kayak kita cuma jadi penumpang di roller coaster emosi kita sendiri, setuju nggak? Nah, tenang aja. Sebentar lagi kita akan belajar gimana caranya mengambil alih kemudi. Pertama-tama, yuk kita bongkar dulu keyakinan yang paling umum. Ini adalah cara pikir yang secara otomatis kita pakai buat memahami perasaan kita. Kedengarannya sih logis, tapi ada satu bagian krusial yang sering banget terlewat. Biasanya nih, kalau kita lagi ngerasa nggak enak, jari telunjuk kita langsung nunjuk keluar. Aku bete soalnya presentasiku dikritik, atau aku sedih karena rencananya batal. Kita langsung menyalahkan situasi sebagai biang keroknya. Jadi, di dalam kepala kita polanya tuh kayak garis lurus. Ada satu kejadian, terus jelep, langsung muncul satu emosi. Seolah-olah kejadian itu punya semacam kekuatan sihir buat langsung menciptakan perasaan di dalam diri kita. Nah, ini dia modelnya. Situasi langsung berujung ke emosi. Simple kan? Tapi model ini juga bikin kita jadi nggak berdaya. Soalnya kalau ini benar, artinya kita cuma bisa pasrah aja. Tapi, coba deh kita pikir lagi, gimana kalau ada satu variabel tersembunyi yang selama ini kita nggak sadari? Sekarang kita sampai di bagian intinya nih. Inilah penemuan yang mengubah permainan dari terapi kognitif. Siap-siap ya untuk dapat aha moment? Nah, ini yang super menarik. Coba diperhatikan baik-baik. Situasinya cuma satu dan sama persis. Teman kita telat 30 menit. Tapi lihat, emosi yang muncul bisa beda-beda banget. Ada yang cemas, ada yang marah, ada juga yang sedih. Loh kok bisa? Apa pembedanya? Jawabannya bukan di situasinya, tapi di pikiran otomatis kita. Interpretasi super cepat yang melintas di kepala kita tentang situasi itu. Dan inilah dia, model yang sebenarnya. Ternyata di antara situasi dan emosi ada satu langkah krusial yang sering banget kita lewati. Pikiran. Pikiran kita itu ibarat kacamata yang kita pakai untuk melihat dunia. Kacamata inilah yang menentukan warna emosi kita. Jadi kuncinya adalah bukan peristiwanya, tapi cara kita menafsirkan peristiwa itulah yang menciptakan perasaan kita. Oke, jadi kita udah tahu kalau pikiran itu adalah kuncinya. Tapi pikiran otomatis itu sebetulnya apa sih? Yuk kita kenalan lebih dekat sama suara di dalam kepala kita ini yang seringkali bekerja di bawah radar kesadaran kita. Ya, sesuai namanya, pikiran ini muncul gitu aja. Otomatis. Cepet banget, kayak kilat. Saking cepatnya, kita seringkali nggak sadar kalau kita lagi mikirin itu. Kita cuma langsung ngerasain akibatnya, yaitu emosi yang tiba-tiba datang. Analogi ini pas banget deh. Kalau Anda udah jago nyetir mobil, Anda kan nggak mikir secara sadar lagi kan? Nggak ada tuh di kepala, oke, sekarang injak gas, sekarang puter setir. Semuanya berjalan otomatis. Nah, pikiran-pikiran ini persis kayak gitu. Hasil dari kebiasaan mental yang udah kita latih bertahun-tahun, seringkali tanpa kita sadari. Atau coba bayangin begini, pikiran otomatis itu kayak film yang lagi di fast forward. Gambarnya ngebut dan kabur banget. Nah, tugas kita sekarang adalah belajar caranya menekan tombol pause atau slow motion, supaya kita bisa lihat dengan jernih. Film apa sih yang sebenarnya lagi diputar di kepala kita? Oke, teorinya cukup dulu. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling ditunggu-tunggu. Praktiknya. Gimana sih caranya? Ini dia, panduan 4 langkah yang bisa langsung Anda coba. Ini dia, 4 langkah yang sederhana tapi luar biasa efektif. Anggap aja ini sebagai toolkit baru Anda untuk jadi lebih sadar dan punya kendali atas emosi. Yuk kita bedah satu persatu. Langkah pertama dan paling dasar adalah kesadaran. Mulai sekarang, setiap kali Anda merasakan emosi negatif yang kuat, anggap itu sebagai alarm. Alarm untuk berhenti sejenak dan tanya ke dalam diri. Tunggu sebentar, pikiran apa ya yang barusan lewat di kepalaku? Ada yang kedengeran familiar? Nah, ini adalah contoh-contoh klasik dari dialog batin yang negatif. Ciri-cirinya tuh singkat, menghakimi, dan rasanya kayak fakta yang nggak bisa dibantah. Padahal
itu cuma sebuah pikiran. Mengenalinya aja itu udah langkah awal yang besar banget. Seringnya, ada beberapa pikiran negatif yang muncul barengan. Nah, di langkah kedua ini, tugas Anda adalah mencari biang keroknya. Cari satu pikiran yang paling panas, yang paling bikin sakit hati, yang paling bertanggung jawab atas perasaan negatif yang Anda rasakan. Kita akan fokus ke satu pikiran itu. Nah, ini dia intinya. Perlakukan pikiran panas tadi bukan sebagai fakta, tapi sebagai terdakwa di pengadilan. Anda jadi detektifnya. Coba deh tanya, pikiran ini beneran 100% benar nggak ya? Nggak ada keraguan sedikit pun? Ada nggak bukti yang justru menentangnya? Ada nggak cara lain buat melihat situasi ini? Kutipan ini penting banget. Tujuan latihan ini bukan untuk memaksa diri jadi positif secara buta. Ini bukan tentang menipu diri sendiri. Ini tentang mencari kebenaran, melihat situasi dengan lebih jernih, seimbang dan realistis tanpa distorsi dari kacamata negatif kita. Terakhir, kita cek hasilnya. Setelah Anda menemukan cara pandang yang lebih seimbang, coba dirasakan lagi. Gimana perasaan Anda sekarang? Apa intensitas emosi negatifnya sedikit berkurang? Seringkali pergeseran kecil dalam cara berpikir bisa membawa kelegaan emosional yang signifikan. Ini adalah pesan penutup yang paling penting menurut saya. Jangan pernah salahkan diri Anda karena punya pikiran negatif. Pikiran itu kan otomatis kayak refleks lutut kita kalau diketuk. Kita nggak bisa menghentikannya muncul. Kekuatan sejati kita bukan saat pikiran itu datang, tapi pada apa yang kita pilih untuk kita lakukan setelahnya. Jadi, sekarang pertanyaannya kembali ke Anda. Nanti, saat emosi negatif berikutnya muncul, pikiran otomatis mana yang akan jadi target pertama untuk Anda uji? Kekuatan untuk berubah itu sekarang ada di tangan Anda.